Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Jana Badra, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis akan menyampaikan sebuah video mengenai visi dan misi organisasi bisnis. Kami dari kelompok 8 yang beranggotaan yang pertama Muhammad Huda Rohman, kemudian Ani Dewi Jayanti, kemudian Nur Ahmad Solihin. Langsung saja simak penjelasan dari kelompok kami. Visi dan misi organisasi bisnis. Visi dan misi suatu organisasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam membentuk inti bisnis. Visi dan misi harus mampu menggambarkan apa yang dilakukan perusahaan, bagaimana perusahaan bisa membantu orang, apa tujuan perusahaan tersebut, serta bagaimana perusahaan untuk bisa mencapai tujuan. Kemudian ada perbedaan visi dan misi. Visi mendeskripsikan tujuan perusahaan di masa mendatang. Berbeda dengan misi. Visi biasanya menggambarkan apa yang ingin diraih perusahaan. Kemudian misi. Misi mendeskripsikan rencana apa yang dilakukan perusahaan untuk mencapai visi. Misi bisa meliputi deskripsi mengenai fungsi dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sehari-harinya. Kemudian visi. Visi diciptakan melalui permufakatan atau konsensus. Kemudian visi memberikan pandangan atas suatu yang terbaik di masa yang akan datang. Kemudian visi mempengaruhi orang-orang untuk menuju ke misi. Terakhir, visi tanpa keterbatasan dimensi waktu. Misi. Misi mewujudkan alasan dan keberadaan perusahaan. Tidak selalu mencerminkan suatu kinerja, kendati ada dasar pengalokasian sumber daya dan penetapan tujuan, tanpa dimensi waktu atau tolak ukur tertentu. Misi mewujudkan kegiatan usaha yang sedang dilakukan dan yang akan diupayakan, baik menyangkut produk, konsumen, maupun pasar sasaran. Orientasi konsumen menurut Vern McGinnis, pernyataan misi seharusnya mengidentifikasikan apakah suatu organisasi itu dan apa yang dicita-citakannya. Cukup spesifik sehingga tidak memasukkan bisnis tertentu, sekaligus cukup luas sehingga memungkinkan pertumbuhan yang kreatif. Membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi baik aktivitas masa kini maupun prospektif. Diungkapkan secara cukup jelas agar dipahami secara luas di seluruh lapisan organisasi. Variabel-variabel penting yang perlu diperhatikan. 1. Tujuan adalah landasan kuat yang menggariskan kebijakan yang ditempuh dan arah tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan. 2. Sasaran adalah apa yang diinginkan dicapai oleh organisasi tersebut. 3. Strategi, sebuah rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai tujuan. 4. Kebijakan adalah sebuah metode atau rangkaian tindakan yang dipakai oleh manajemen untuk menuntun secara rutin bagi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, taktik adalah sarana operasional bagi pelaksana sebuah strategi. Dan selanjutnya ada visi misi menurut Insinyur Hendro tahun 2011, yaitu dijelaskan bahwa visi misi hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana, simple, fleksibel, reasonable, mudah dijangkau, komunikatif, dan strategik agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan visi dan misi dapat diukur dengan berdasarkan kinerja karyawan, turnover karyawan, kemampuan membukukan laba, pertumbuhan usaha yang terus membaik, terbukanya peluang bisnis-bisnis baru dengan kesiapan sumber daya manusia yang cukup. Untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka. Telah terdapat beberapa sumber, yaitu yang pertama, Lukias Tuti Fitri tahun 2011 pada buku yang berjudul Manajemen Strategik dalam Organisasi.
Yang kedua, Amir Taufik tahun 2011 pada buku yang berjudul Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasinya. Yang ketiga, Hendro tahun 2011 pada buku yang berjudul Dasar-Dasar Kewirausahaan. Dan untuk yang keempat, Dirgantoro tahun 2001 pada buku yang berjudul Manajemen Strategik Konsep, Kasus, dan Implementasi. Terima kasih, sekian video dari kelompok kami yang menyampaikan tentang visi dan misi organisasi bisnis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.